Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita semua berdoa dulu ya. Untuk di awal kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Untuk Al-Fatihah dimulai dari sekarang. Bismillah. Alhamdulillah ya, semoga pelajaran hari ini kita bisa diberikan kelancaran dan ilmu yang akan diberikan nanti semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal. Oke, untuk anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran berdoa sudah. Mungkin sekarang kita absensi dulu ya terlebih dahulu ya. Oke, untuk Dede Mulyani ada? Ria Andini, Kartika Sofianti, Amelia Zagarti, Sofi Lestari, Nabila Aulia, Nabila mana? Mas Fakir. Oke, selanjutnya Kiki ada Kiki? Kiki kemana Kiki? Gak tahu, aduh gimana ya? Anak gue sekolah apa ya? Oke, untuk Nur Fazli ada? Oke, Devi Septiani, Keisha Aulia. Oke ya, semua sudah di absen dan kita mulai untuk pelajaran hari ini ya. Masih ingat pelajaran kemarin belajar tentang apa? Kola. Oke, tentang kol-kolah. Coba mengingat sedikit mungkin tentang kol-kolah. Risma masih ingat nggak apa aja huruf kol-kolah itu? Iya, ada yang bisa contohnya mungkin terkait kol-kolah ada? Yang tahu contoh kol-kolah seperti apa? Ayo, mungkin Yuni tahu contoh kol-kolah satu aja. Abdul Sorihim ya. Nah, jadi kol-kolah yang kami dijelasin sedikit ya. Kol-kolah itu ada dua ya, kol-kolah subro dan kubro. Kalau kol-kolah subro itu adanya di tengah kalimat, kalau kubro itu di akhir kalimat ya. Itu mungkin sedikit mengulasnya kemarin. Boleh yang kemarin, boleh juga baca-baca lagi ya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, untuk hari ini terkait iman kepada Allah. Sebelumnya mungkin bertanya dulu nih, tahu nggak iman itu apa? Ada yang tahu? Iman? Nur? Tahu iman apa? Enggak. Dede tahu iman itu apa? Iman itu istilahnya mengerjakan semua perintah Allah. Oke, coba yang lainnya ada nggak? Devi, apa iman? Percaya atau meyakini sepenuh hati. Iya, jadi sebelum kita mengetahui tentang iman kepada Allah, maka poin pertama itu kita harus mengetahui itu apa itu iman. Nah, jadi iman kepada Allah itu ada yang namanya rukun iman dulu. Dari keenam rukun iman tersebut, yang nomor satu adalah iman kepada Allah. Iman itu apa? Nah, jadi iman itu ada secara bahasa dan ada secara istilah. Kalau secara bahasa, iman itu artinya yakin, meyakini. Nah, sedangkan secara istilah, iman itu adalah meyakini dengan hati, lalu mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Jadi iman kepada Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita semua, dan kita mengetahui juga bahwa yang namanya iman kepada Allah itu kita mengetahui bahwa semua hal yang terjadi di alam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini selain kita sudah meyakini dengan hati, dengan lisan dan juga dengan perbuatan, kita pun harus mengetahui ada yang namanya sifat-sifat Allah, ada yang namanya nama-nama Allah yang baik. Sifat-sifat Allah itu yang
sifat wajib kepada Allah. Yang 20 masih ingat apa aja? Wujud, qidam, itulah yang namanya sifat-sifat Allah yang 20 itu. Mungkin nanti bisa ditulis juga tentang arti-artinya seperti apa. Ada wujud itu artinya apa, tidak apa dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat Allah, itu ada yang namanya nama-nama Allah yang baik yang kita ketahui yang namanya Asmaul Husna. Yang ada yang 99 tersebut. Nah, di sini terkait nama-nama Allah yang baik itu luar biasa. Di sanalah kita mengetahui tentang nama-nama Allah itu yang luar biasa, dan di sini mungkin nggak akan saya Bapak jelaskan semua ya terkait Asmaul Husnanya. Cuma di sini ada beberapa Asmaul Husna yang nanti boleh kawan-kawan di sini, ada di sini untuk mencari artinya apa, lalu cari dalilnya seperti apa. Nanti Bapak kelompokkannya supaya bisa paham juga terkait Asmaul Husna tersebut. Dan di sini yang pertama itu ada yang namanya Al-Alim. Al-Alim itu mengetahui. Nah, nanti boleh dikelompokkan ya. Yang kedua ada Al-Khabir atau Maha Waspada. Yang ketiga adalah As-Sami, yaitu Maha mendengar. Dan yang keempat itu Al-Basyir, yaitu Maha melihat. Nah, ini beberapa nama-nama Allah yang baik. Kalau semuanya ada 99 ya. Nah, nanti boleh mungkin adik-adik semua dibagi menjadi 4 kelompok, gak apa-apa ya. Nanti silahkan dari keempat nama-nama Allah yang baik ini, silahkan cari artinya apa, penjelasannya seperti apa, dan nanti cari dalil-dalilnya seperti apa juga ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang namanya kita iman kepada Allah itu adalah apa? Ketika kita meyakini bahwa kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan lebih tenang. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui kebahagiaan sesungguhnya seperti apa, yaitu kebahagiaan sesungguhnya ketika kita memang beriman kepada Allah, dan di sana kita bisa merasakan kalau hati kita tenang, kalau hati kita merasa damai, maka itu bisa dipastikan kita benar-benar beriman kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka yakinlah Allah pun akan lebih dekat dengan kita. Tapi kalau kita misalkan jauh dari Allah, tidak beriman, justru kita ibaratnya seperti apa? Seperti orang yang tersesat. Kita nggak tahu seperti apa arah kita ke depannya. Nah, disinilah akan ada yang namanya kegelisahan ketika kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pesan dari Bapak semua. Yang pertama bahwa iman kepada Allah menjadi pokok. Kenapa menjadi pokok? Bagaimana kita ingin meyakini adanya kitab-kitab Allah, adanya malaikat Allah, adanya Rasul Allah, hari kiamat dan qadar Allah, apabila kita tidak yakin kepada Allah. Dan apa sih hikmah dari kita meyakini atau iman kepada Allah tersebut? Yang pertama, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Itu sudah pasti. Ketika kita beriman kepada Allah, maka yakinlah pertolongan Allah akan selalu datang. Kalau kita yakin. Yang kedua, hikmahnya apa? Hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Dengan kita beriman kepada Allah, hati kita akan lebih tenang, jauh dari yang namanya kegelisahan. Karena apa? Karena kita dekat dengan Allah. Ya. Yang ketiganya adalah hikmah beriman kepada Allah itu sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi, karena kita selalu bersyukur. Nah, orang-orang yang selalu bersyukur inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak. Semoga adik-adik semua paham ya. Nah, nanti kita dibagi kelompok saja biar nanti menjelaskan masing-masing ya. Coba berhitung ada berapa orang, Dedek? Ya? 10. Coba kalau misalkan nanti dibagi menjadi 4 kelompok, berapa orang?
Bashir, nanti silahkan dibuat materinya. Lalu Caca sama Ria menjelaskan tentang Asami. Terus Risma, Kanti sama Sofi nanti menjelaskan tentang Al-Basir atau Mahamrihan. Ya, seperti itu. Nah, sebelum dikelompokkan mungkin dari barusan yang dijelaskan sama Bapak, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang iman kepada Allah? So, siapa tahu ada yang mau bertanya? Kita sharing-sharing dulu nih sebelum nanti masuk ke pembahasan terkait Asmaul Husna. Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, satu orang, dua orang, atau Bapak yang mau bertanya? Ya, ada? Oke, bagus. Yang mau bertanya ya tentang iman kepada Allah. Coba jelaskan contohnya. Contoh dari beriman kepada Allah seperti apa? Coba ada yang bisa mungkin? Contohnya, kalau kita merasa iman kepada Allah, contohnya seperti apa? Ayo, ada yang di sini yang bisa menjawab? Menjalankan perintahnya. Siapa namanya? Iya. Apa Yuni terkait contohnya kita merasa beriman kepada Allah? Menjalankan perintahnya Ya. seperti sholat, puasa, dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Oh iya. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Itu salah satu contoh kita yang namanya beriman kepada Allah. Ada yang lain mungkin? Tidak? Ada lagi? Caca mungkin menjawab? Ya ya. Jadi sebenarnya contoh dari beriman kepada Allah, benar tadi yang ini jelaskan, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sebenarnya sudah mencakup semua yang disebut dengan beriman kepada Allah. Karena ketika kita menjalankan perintah Allah, bukan hanya sholat. Jadi perintah Allah ini, ingat bahwa ini adalah kata umum yang mana tidak hanya sholat di dalamnya, tapi semua hal yang mendatangkan suatu kebaikan, yang mendatangkan keridhaan Allah, itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Selain tadi sholat, zakat, puasa, kita berbuat baik kepada sesama, kita bersedekah, itu pun merupakan suatu yang namanya menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan larangan Allah kebaikan. Dan menjauhi larangan Allah itu pun sama. Menjauhi larangan Allah bukan hanya identik dengan misalkan kita tidak melakukan maksiat atau tidak melakukan misalkan kita berbohong, tapi banyak sekali contoh lain. Kita misalkan membicarakan aib orang lain, kita mengadu domba, dan banyak hal yang lain yang dikerjakan. Itu pun sama. Semua itu harus ditinggalkan. Jadi laksanakanlah atau kerjakanlah perintah Allah dengan sepenuh hati dan jauhi larangannya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu ya. Ada lagi yang lainnya? Tidak? Oke. Itulah mungkin ya terkait beriman kepada Allah. Mungkin boleh sekarang dikelompokkan saja, silakan membuat kelompok-kelompoknya. Oke, nah seperti itu ya. Sebelah sini aja, sebelah sini, maju. Ya. Itulah ya mungkin dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kita semua juga. Nanti silahkan kelompok-kelompoknya mungkin bisa dibilang PR lah ya. PR-nya silahkan buat nanti Asmaul Husna tersebut dijelaskan. Untuk Dede itu terkait al-alim ya. Cari artinya apa, penjelasannya seperti apa, dan dalilnya seperti apa. Untuk Yudi dan kawan-kawan itu adalah khabir ya, nanti silakan dicari apa artinya, penjelasan dan dalilnya. Terus untuk Keisha itu ada yang namanya Sami, cari artinya, penjelasannya dan dalilnya seperti apa. Dan untuk Risma dan kawan-kawan itu Al-Bashir. Jadi silakan nanti dicari apa artinya, penjelasan dan dalilnya seperti apa ya. Nah, pesan dari Bapak ketika belajar mohon diperhatikan dan bagaimana caranya, harus ada yang namanya tanya jawab. Khawatir adik-adik di sini nggak paham. Kalau nggak paham, kalau kata orang Sunda itu harus berdoa relo. Nggak tahu tapi bertanya. Jangan misalkan nggak tahu tapi diam. Ya, itu mungkin
doakan mudah-mudahan pertemuan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa pembangunnya. Kita mau membaca bukan Anas, ini aja Al-Asr ya, bareng-bareng. Untuk mengetahui. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.